Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hananingrum Ayulandari. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapang yang berlokasi di Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika di Kota Batu, Jawa Timur. Adapun judul laporan praktik kerja lapang yang akan saya sampaikan yaitu Usaha Tani Jeruk Keprok Batu 55 di Kebun Percobaan Telekung UPT Produksi Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika atau Balit Jestro. Adapun outline yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua keadaan umum, yang ketiga pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat hasil dan pembahasan, serta yang kelima kesimpulan. Outline yang pertama yaitu pendahuluan. Poin pertama, latar belakang. Komoditas hortikultura, khususnya sayuran dan buah-buahan, memegang peranan penting dan strategis sebagai komponen utama pada pola pangan harapan. Komoditas hortikultura sendiri yang berkembang saat ini menjadikan beberapa produk hortikultura mendapatkan peluang pasar yang besar, salah satunya yaitu buah jeruk. Jeruk merupakan komoditas hortikultura yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan usaha taninya karena dapat memberikan keuntungan yang tinggi bagi pendapatan nasional maupun pendapatan petani. Produksi jeruk di Indonesia terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 3,25 juta ton dengan persentase 4,39% berdasarkan data Outlook Jeruk di Kementerian Pertanian 2016. Indonesia sendiri berkembang jeruk beberapa ragam jenis jeruk. Salah satu yang berkembang pesat produksinya yaitu jeruk keprok atau jeruk siam. Salah satu provinsi di Indonesia yang memproduksi jeruk keprok atau jeruk siam terbesar yaitu Provinsi Jawa Timur. Varietas jeruk keprok Batu 55 menjadi primadona di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu yang mengembangkan yaitu Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika bersama dengan para petani yang ada di Kota Batu tersebut. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika sendiri atau Balit Jestro adalah salah satu unit pelaksana teknis atau UPT penelitian dan pengembangan badan penelitian yang bertanggung jawab langsung kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika terletak di Desa Telekung, Kecamatan Jenderojo, Kota Batu, Jawa Timur. Poin yang kedua yaitu tujuan. Terdapat dua tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui tahapan produksi usaha tani jeruk keprok Batu 55 di Kebun Percobaan Telekung Balit Jestro. Dan yang kedua yaitu menganalisis usaha tani jeruk keprok Batu 55 di Kebun Percobaan Telekung Balit Jestro. Outline yang kedua yaitu keadaan umum. Poin pertama yaitu letak geografis Kota Batu dan Balit Jestro. Kota Batu merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan di Kabupaten Malang. Kota ini terletak 15 km di sebelah barat Kota Malang dengan memiliki luas sebesar 202.800 km persegi atau setara dengan 20.280 hektar. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika sendiri memiliki luas lahan sebesar 12,65 hektar dengan suhu rata-rata harian 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Poin yang kedua yaitu sejarah Balit Jestro. Pada awalnya, Balit Jestro merupakan kebun milik swasta Belanda. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT 140/3/2006, per 1 Maret 2006, Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik ditingkatkan statusnya menjadi Balai Penelitian Tanaman Jeruk, yakni melaksanakan penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika antara lain anggur, apel, kelengkeng, dan pada tahun 2008 mulai mengembangkan penelitian tanaman stroberi. Poin ketiga yaitu struktur organisasi, di mana organisasi Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika sendiri terdiri dari Kepala Balai Jestro, Koordinator Program, Kepala TU, Kepala Nyantek, Jasa Penelitian, dan Kelompok Peneliti Fungsional. Untuk outline yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan. Poin pertama yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Praktik kerja lapang sendiri dilaksanakan
di Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika yang berlokasi di Jalan Raya Telekung nomor 1, Kecamatan Junterjo, Kota Batu, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapang ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 23 Maret 2020. Kegiatan yang dilaksanakan terdapat pada tabel yang menjelaskan rincian kegiatan harian praktik kerja lapang Bali Jestro yang memenuhi beberapa sub capaian. Yang pertama yaitu pengelolaan proses produksi, di mana kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemupukan, penanaman, penyemprotan fungisida dan insektisida, penyulaman, sanitasi, pemangkasan, pemasangan mulsa, dan penjarangan buah jeruk keprok batu 55 itu sendiri. Kemudian kegiatan lain yang dilakukan di Rumah Kasa Tanaman Stroberi yaitu dengan mempersiapkan media tanam stroberi, perbanyakan tanaman melalui stolon stroberi, pemeliharaan tanaman stroberi yaitu pemupukan, dan lain-lain. Kegiatan lainnya yaitu dengan buah subtropika lain yaitu kelengkeng, melakukan sortasi buah kelengkeng. Subcapaian yang kedua yaitu mampu melakukan pengelolaan dan pengadaan input produksi. Dengan dua kegiatan yang dilakukan yaitu mempersiapkan entres atau batang atas tanaman jeruk keprok dan melakukan potting polybag atau media tanam bibit jeruk berlabel. Kemudian ada subcapaian melakukan pengendalian mutu dan target produksi yaitu menjalankan kegiatan uji organoleptik pada minuman sari buah jeruk. Yang keempat yaitu mampu melaksanakan dan mengorganisasikan kegiatan produksi dan pasca produksi dengan melakukan dua kegiatan yaitu kegiatan pemanenan buah stroberi dan kegiatan sortasi, penimbangan, serta pencatatan data panen. Kegiatan lainnya yang dilakukan selama praktik kerja lapang yaitu melakukan input data pada kuesioner yang diberikan oleh pembimbing lapang, serta kegiatan lainnya seperti apel pagi, acara pertemuan rapat, dan mengikuti kegiatan fokus group discussion di kecamatan. Outline yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Yang mana poin pertama yaitu membahas tentang produksi usaha tani jeruk keprok batu 55. Jeruk keprok batu 55 sendiri berasal dari Kota Batu, Jawa Timur. Jeruk ini dilepas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 307 KPTS SR 4/2006. Dengan keunggulan jeruk keprok batu 55 sendiri yaitu memiliki cita rasa yang manis dan segar, kandungan vitamin C yang tinggi, penampilan kulit buah yang berwarna kuning oranye. Jeruk ini cocok ditanam di dataran tinggi, yaitu 800 sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Keprok batu 55 merupakan salah satu varietas unggul jeruk Indonesia dan telah menjadi primadona di Jawa Timur. Sampai saat ini, jeruk keprok batu 55 telah berkembang keluar daerah Jawa Timur seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Selatan, Papua, dan Aceh. Kegiatan usaha tani jeruk keprok batu 55 diawali dengan kegiatan persiapan lahan dan diakhiri dengan kegiatan panen dan pasca panen. Dapat dilihat pada slide layar, di mana terdapat tahapan usaha tani jeruk yang dimulai dari persiapan media, persiapan benih, penanaman, pemeliharaan yang terdiri di dalamnya yaitu kegiatan pemupukan, pengairan, pemangkasan, penyiangan atau pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, serta kegiatan terakhir yaitu panen dan pasca panen. Persiapan media atau lahan sendiri, persiapan lahan baik dan sangat tepat dilakukan di awal musim hujan untuk penanaman di lahan kering. Lahan kering dibuat lubang tanam sedalam 0,75 meter dengan lebar dan panjang 0,6 meter dan menggunakan jarak tanam 5 meter dikali 4 meter. Kemudian ada persiapan benih. Benih yang digunakan pada usaha tani jeruk keprok di kebun percobaan Telukung Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika adalah benih dari bibit varietas unggul berlabel bebas penyakit berwarna biru. Benih bermutu baik memiliki kriteria yaitu hasil okulasi mata tempel dari blok penggandaan mata tempel pada batang bawah di dalam polybag berlabel tinggi tanaman kurang lebih 75 cm dengan pertumbuhan serta perakarannya yang normal.
Selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan pada tanaman diberikan dalam bentuk padat dan cair. Diberikan lewat permukaan tanaman. Pemupukan dilakukan dengan cara mencampurkan pupuk kandang NPK, ZA, SP36, urea dengan cara menyebarkan pupuk pada permukaan tanah di sekeliling tanaman jeruk. Selanjutnya yaitu pemangkasan. Pemangkasan adalah pemotongan pucuk tanaman jeruk atau cabang ranting yang tidak teratur dan yang terlalu rimbun dengan tujuan membentuk tanaman agar tidak terlalu tinggi untuk memudahkan perawatan dan pengelolaan. Membentuk percabangan agar teratur sehingga percabangan kokoh dan tanaman tumbuh dengan seimbang. Pengairan. Pengairan pada tanaman dilakukan pada saat memasuki pertumbuhan vegetatif baru, pembungaan dan pembentukan buah. Pengairan memicu terjadinya pembungaan lebih cepat. Semakin besar ukuran tanaman, semakin banyak pula air yang dibutuhkan. Dengan pemasangan musa plastik dapat menghemat air dan juga dapat mengendalikan gulma di lahan yang kering. Penyiangan. Penyiangan pada tanaman buah dalam pot atau tabula pot dilakukan 1 bulan sekali, tergantung pertumbuhan gulma yang ada pada tanaman. Penyiangan pada lahan atau kebun di outdoor dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun bersamaan dengan pemberian pupuk dan pembumbunan. Menimbun tanah pada pangkal tanaman. Pengendalian hama dan penyakit. Hama yang banyak menyerang tanaman jeruk keprok yaitu kutu daun dan lalat buah. Kutu daun merupakan hama berukuran kecil yang memiliki ciri utama warna hitam, hidup berkelompok dan biasanya menyerang bagian tunas daun muda. Sedangkan lalat buah merupakan salah satu hama penting pada jeruk. Kerusakan yang ditimbulkan oleh larvanya dapat menyebabkan gugurnya buah sebelum mencapai kematangan yang diinginkan. Sedangkan penyakit tanaman jeruk adalah Citrus Plant Pollen Degradation atau CVPD dan penyakit busuk pangkal batang. Cara pengendalian hama dan penyakit dengan melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida pada tanaman yang terserang hama dan penyakit. Menggunakan alat power sprayer, sprayer stick, penyemprotan dilakukan secara menyeluruh pada bagian tanaman jeruk. Tahapan yang terakhir yaitu panen dan pasca panen. Pada kebun percobaan Telukung, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika atau Balijestro, tanaman jeruk keprok batu 55 dapat dipanen dalam 1 tahun sekali, sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus. Panen dilakukan ketika buah mencapai kematangan optimal sekitar 8 bulan dari pembungaan. Cara panen dilakukan dengan menggunakan gunting tanaman agar ranting tidak rusak. Karakter buah siap panen yaitu buah yang ketika ditekan dengan ibu jari dan telunjuk tidak terasa keras. Kulit buah berwarna kekuningan. Kadar sari buah yang telah diteliti mencapai 35% sampai dengan 40%. Untuk penanganan pasca panen merupakan sentuhan akhir dari buah jeruk yang menghasilkan agar buah jeruk memiliki nilai tambah dan daya tarik di dalam pemasaran. Perlakuan pasca panen akan dapat mempertahankan mutu buah, memperpanjang umur simpan, mencegah kerusakan buah, serta menghindarkan susut hasil yang terlalu banyak. Poin selanjutnya yang akan dibahas yaitu analisis usaha tani jeruk keprok batu 55. Analisis usaha tani sendiri bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh usaha ini dapat menjadi peluang bisnis dan dapat dilaksanakan. Faktor produksi yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan usaha tani yaitu input dan output, di mana input yaitu luas lahan, modal, tenaga kerja dan teknologi, dan output yaitu luasan lahan sebesar 2.800 meter persegi yang terdapat 140 tanaman jeruk keprok batu 55, di mana satu pohon dapat menghasilkan 25 kg jeruk per tahunnya. Sehingga dengan 140 tanaman dapat menghasilkan maksimal 3.500 kg per tahun. Perhitungan biaya produksi usaha tani jeruk keprok pada luasan lahan 2.800 meter persegi dapat dilihat pada tabel pada slide, di mana biaya variabel yang dibutuhkan yaitu Rp22.557.300 dan biaya tenaga kerja sebesar Rp4.367.000. Selanjutnya yaitu biaya tetap usaha tani jeruk keprok. Terdapat beberapa aset peralatan yang dibutuhkan dalam produksi jeruk keprok batu 55.
dengan total biaya tetap yang dibutuhkan yaitu 6.915.000. Dari ketiga biaya-biaya yang telah diperhitungkan, biaya produksi usaha tani yang dibutuhkan dalam satu kali produksi yaitu 33.839.443. Analisis usaha tani yang pertama yaitu mengetahui total biaya atau total cost dengan menggunakan rumus total fixed cost ditambah dengan total variable cost yang termasuk di dalamnya biaya tenaga kerja. Total biaya yang diperlukan dalam usaha tani jeruk keprok batu 55 yaitu sebesar 33.839.443. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost menggunakan rumus total variable cost dibagi dengan quantity diperoleh nilai sebesar 7.693 per kilogram. Dengan rencana penentuan harga jual mengikuti harga pasar yaitu sebesar 15.000 per kilogram. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produksi menggunakan rumus total cost dibagi dengan quantity. Harga pokok produksi yang digunakan dalam usaha tani jeruk keprok sebesar Rp9.668 per kilogram. Penerimaan atau total revenue menggunakan rumus price dikalikan dengan quantity sehingga penerimaan yang diperoleh pada panen jeruk keprok batu 55 sebanyak 3.500 kg sebesar Rp52.500.000. Dengan keuntungan yang diperoleh menggunakan rumus total revenue dikurangi dengan total cost sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp18.660.557. Analisis biaya selanjutnya yaitu perhitungan RC ratio. Menggunakan rumus total revenue dibagi dengan total cost menghasilkan 1,55, yang artinya jika pengeluaran sebesar Rp1, maka penerimaan yang diperoleh sebesar 1,55. Nilai RC rasio yang lebih dari 1 dikatakan secara ekonomi usaha tani jeruk keprok batu 55 layak untuk dijalankan. Selanjutnya BC rasio menggunakan rumus keuntungan dibagi dengan total cost menghasilkan 0,55, artinya jika pengeluaran sebesar Rp1, maka penerimaan yang diperoleh sebesar 0,55. Nilai BC yang lebih dari 0 dikatakan secara ekonomi usaha tani jeruk keprok batu 55 layak untuk dijalankan. Outline yang kelima yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, bahwa usaha tani jeruk keprok batu 55 yang dilaksanakan melewati beberapa tahapan produksi, mulai dari persiapan media dan lahan, persiapan benih, penanaman, pemeliharaan yang termasuk di dalamnya yaitu pemupukan, pengairan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, dan pemasangan mulsa perak, serta pada tahapan yang terakhir yaitu kegiatan panen dan pasca panen. Kesimpulan yang kedua yaitu pada analisis usaha tani diperoleh biaya produksi yang digunakan sebesar Rp33.983.443 dengan penerimaan yang diperoleh sebesar Rp52.500.000 sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp18.660.000. RC rasio yang diperoleh sebesar 1,55 dan BC rasio yang diperoleh sebesar 0,55. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilaksanakan bahwa usaha ini mengalami keuntungan. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.